Eh, Baik, halo semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Yang pertama, kita mulai dengan bentuk tak tentu. Nah, ini adalah 3 contoh bentuk tak tentu. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin x per x. Yang kedua, limit x mendekati 3 dari x kuadrat kurang 9 per x kuadrat kurang x kurang 6. Yang ketiga, limit x mendekati a dari fx kurang fa per x kurang a. Kenapa disebut sebagai bentuk tak tentu? Saya ambil contoh untuk yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin x per x. Jika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam bentuk aljabar sin x per x, akan menghasilkan sin 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Ingat bahwa sin 0 sama dengan 0. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa limit x mendekati 0 dari sin x per x itu seharusnya adalah 1, nilainya sama dengan 1. Contoh yang kedua, misalnya yang ini, limit x mendekati 3 dari x kuadrat kurang 9 per x kuadrat kurang x kurang 6. Nah, jika kita mensubstitusikan x sama dengan 3 ke dalam bentuk aljabar x kuadrat kurang 9 per x kuadrat kurang x kurang 6, maka akan menghasilkan 3 kuadrat kurang 9 per 3 kuadrat kurang 3 kurang 6. Itu kan sama dengan 0 per 0. Bisa dilihat di bagian ini, dia akan menghasilkan 0 per 0. Nah, di sisi lain, jika kita faktorkan x kuadrat kurang 9, itu kan akan menghasilkan x tambah 3 dikalikan dengan x kurang 3. Begitu juga kalau kita faktorkan x kuadrat kurang x kurang 6, ini akan menghasilkan x tambah 2 dikalikan dengan x kurang 3. Nah, pada pembilangan penyebut ada bentuk yang sama, ada faktor yang sama, yaitu x kurang 3. Kalau kita coret keduanya di bagian pembilang dan di bagian penyebut, akan menyisakan limit x mendekati 3 dari x tambah 3 per x tambah 2. Nah, sampai di sini, kalau kita substitusikan x sama dengan 3 ke dalam bentuk aljabar ini, akan menghasilkan 3 tambah 3 per 3 tambah 2 sama dengan 6 per 5. Artinya, jika kita langsung mensubstitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam bentuk aljabar ini, akan menghasilkan 0 per 0. Tetapi, jika bentuk aljabar ini kita faktorkan pembilang dan penyebutnya, kemudian kita sederhanakan, kita akan mendapatkan bentuk atau nilai limitnya sama dengan 6 per 5. Ini adalah contoh dari bentuk-bentuk tak tentu, gitu ya. Nah, bentuk tak tentu yang pertama itu adalah 0 per 0. Nah, berkaitan dalam bentuk ini ada yang kita kenal dengan aturan L'Hopital. Nah, aturan L'Hopital untuk bentuk 0 per 0 dapat dilihat pada tampilan ini. Andaikan limit x mendekati u dari fx sama dengan limit x mendekati u dari gx sama dengan 0. Jika limit x mendekati u dari f aksen x per g aksen x ada, ingat bahwa f aksen x ini berarti turunan pertama dari fx. G aksen x adalah turunan pertama dari gx. Nah, jadi jika nilai limit yang ini ada, baik dalam pengertian terhingga ataupun tak terhingga, yakni jika limit ini adalah suatu bilangan terhingga atau negatif tak berhingga atau positif tak berhingga, maka limit x mendekati u dari fx per gx sama dengan limit x mendekati u dari turunan pertama dari fx, f aksen x, per turunan pertama dari gx, yaitu g aksen x. Dengan kata lain, nilai limit di sini sama dengan nilai limit dari turunan pertama pembilang per turunan pertama dari penyebut. Nah, sebagai contoh dapat dilihat di sini. Yang pertama, limit x mendekati 3 dari x kuadrat kurang 9 per x kuadrat kurang x kurang 6. Nah, cara yang normal yang bisa kita lakukan yaitu seperti pada bagian awal tadi. Kita langsung saja merubah, ya, ini memfaktorkan dia, ya. Ini menjadi x tambah 3 x kurang 3, yang ini menjadi x tambah 2 x kurang 3. Yang tadi yang ini, ya. Tetapi cara yang kedua, kita bisa pakai aturan L'Hopital untuk bentuk 0 per 0, yaitu nilai ini sama dengan
Kita cari turunan pertama dari x kuadrat kurang 9. Turunan pertamanya yaitu x kuadrat diturunkan menjadi 2x, 9 kan diturunkan sama dengan 0 kan, sehingga turunan pertama dari x kuadrat kurang 9 sama dengan 2x. Begitu juga untuk penyebut x kuadrat kurang x kurang 6. Turunan pertama dari x kuadrat adalah 2x, turunan pertama dari x adalah 1, dan turunan pertama dari 6 yaitu 0. Sehingga kita menghasilkan bentuk ini, limit x mendekati 3 dari 2x per 2x kurang 1. Tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam bentuk aljabar ini, kita peroleh 2 kali 3 per 2 kali 3 kurang 1. Sehingga nilai limit x mendekati 3 dari x kuadrat kurang 9 per x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 6 per 5. Nah, ini contoh yang kedua, limit x mendekati 0 dari tan 2x per ln 1 tambah x. Nah, ingat bahwa turunan pertama dari tan x kan sekant kuadrat x, sehingga turunan pertama dari tan 2x yaitu sekant kuadrat 2x dikalikan dengan turunan dari 2x ini yaitu 2. Yaitu turunan pertama dari tan 2x ya adalah 2 sekant kuadrat 2x. Begitu juga dengan ini, turunan pertama dari ln x adalah 1 per x. Turunan pertama dari ln 1 tambah x yaitu 1 per 1 tambah x. Nah, bentuk ini setelah kita peroleh, tinggal kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam bentuk aljabar ini seperti berikut. Sehingga kita peroleh hasilnya, ingat sekant kuadrat 2x dengan x sama dengan 0, kita akan peroleh sekant kuadrat 0. Nah, itu kan sama dengan 1. Bentuk ini sama dengan 1, sehingga 2 kali 1 yang ini akan sama dengan 2, sehingga kita peroleh hasil akhirnya limit x mendekati 0 dari tan 2x per ln 1 tambah x sama dengan 2. Nah, ini untuk yang bentuk kedua, yaitu bentuk tak berhingga per tak berhingga. Nah, ada juga aturan L'Hopital untuk bentuk ini. Andaikan bahwa limit x mendekati u dari mutlak fx sama dengan limit x mendekati u dari mutlak gx sama dengan tak berhingga. Jika limit x mendekati u dari f aksen x, turunan pertama dari fx, per g aksen x, yaitu turunan pertama dari gx ada dalam nilai terhingga atau tak hingga, maka limit x mendekati u dari fx per gx ini sama dengan limit x mendekati u dari f aksen x per g aksen x. Di sini u dapat mewakili sebarang simbol a negatif, a positif, negatif tak berhingga atau positif tak berhingga. Nah, ini sebagai contoh, limit x mendekati tak berhingga dari x per e pangkat x. Turunan pertama dari x ini adalah 1. Turunan pertama dari e pangkat x yaitu e pangkat x. Ingat, ini adalah fungsi bandel, diturunkan ataupun diintegralkan hasilnya akan tetap sama, yaitu e pangkat x. Sehingga kita peroleh hasilnya 1 per e pangkat x. Seandainya ini kita gantikan dengan tak berhingga, e pangkat tak berhingga itu kan tak berhingga ya, 1 per tak berhingga itu mendekati 0, sehingga hasilnya adalah 0. Begitu juga ini, limit x mendekati tak berhingga dari ln x per x pangkat a, dengan a sebarang bilangan real positif. Jika dilihat, ln x turunannya adalah 1 per x, sedangkan x pangkat a turunannya yaitu a x pangkat a kurang 1. A x pangkat a kurang 1. Nah, bentuk ini dapat juga kita tulis sebagai 1 per x kali 1 per a x pangkat a kurang 1. Nah, 1 per x kali 1 per a x pangkat a kurang 1 dapat juga ditulis sebagai ini, 1 per a kali x pangkat a kurang 1 kali x. Nah, ini x pangkat 1, ingat sini x pangkat 1, sedangkan di sini x pangkat a kurang 1. X pangkat a kurang 1 dikalikan dengan x pangkat 1 kan sama dengan x pangkat a kurang 1 tambah 1 sama dengan x pangkat a. Sehingga bentuk ini dapat kita tulis sebagai limit x mendekati 0 dari 1 per a x pangkat a. Ingat, a nya adalah bilangan real positif. Nah,
X. Kalau kita gantikan dengan tak berhingga, 1 per A kali tak berhingga pangkat A positif, pasti nilainya adalah tak berhingga. 1 per tak berhingga mendekati 0, sehingga nilai limit X mendekati A dari ln X per X pangkat A sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang ketiga, bentuk 0, tak berhingga, dan tak berhingga sampai tak berhingga. Misalnya ini limit X mendekati pi per 2 dari tan X kali ln sin X. Jika diperhatikan, tan X dapat kita nyatakan sebagai 1 per cot X. Ingat, sin X 1 per kosekan X, cos X 1 per sekan X, tan X 1 per kotangan X dikalikan dengan ln sin X. Nah, bentuk ini kan kita dapat nyatakan sebagai bentuk ini. Nah, ini saya salah ketik, ini harusnya ini yang sama ini. Nah, kemudian yang ini ingat bahwa sin X itu dapat dinyatakan sebagai 1 per cos X, tapi kita tidak pakai itu ya. Jadi yang ini adalah turunan dari sini. Ingat, kotangan X turunannya adalah negatif kosekan kuadrat X. Saya ulang, kotangan X turunannya adalah negatif kosekan kuadrat X. Ln sin X turunannya adalah 1 per sin X. Ingat, ln X adalah 1 per X turunannya. Ln sin X turunannya adalah 1 per sin X dikalikan dengan turunan dari sin X. Ulang, ln sin X turunannya yaitu 1 per sin X dikalikan dengan turunan dari sin X, yaitu cos X. Sehingga bentuk ini dapat juga dinyatakan sebagai limit X mendekati tak berhingga. Ini dinyatakan sebagai ini, limit X mendekati tak berhingga dari 1 per negatif kosekan kuadrat X turunan pertama dari ini kalikan dengan cos X per sin X turunan pertama dari ln sin X. Tinggal kita operasikan di sini negatif kosekan kuadrat X. Ingat tadi kosekan X adalah 1 per sin X, 1 per kosekan X adalah sin X, sehingga bentuk ini dapat juga kita nyatakan sebagai negatif sin kuadrat X, bentuk kayak ini. Kemudian tinggal kita kalikan, kita operasikan, sehingga akan kita peroleh bentuk ini sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari cos X. Ini harusnya sin X ya, bukan sin kuadrat X lagi. Ini harusnya sin X ya. Ini harusnya jadikan dengan negatif sin X. Iya, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk bentuk-bentuk tak tentu ya. Ini contoh yang kedua, bisa dilihat mencari nilai limit dari mana tadi ya, ini mencari nilai limit dari limit X mendekati 1 dari, kalau 1 plus berarti dia dari arah kiri ke kanan ya, mendekati dari arah kiri ke kanan dari X per X kurang 1 kurang 1 per ln X. Nah, ini contoh yang kedua yang dapat diperhatikan. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Nah, pada bentuk ini jika diperhatikan, kita punya dua suku. Pada bentuk aljabar yang diberikan, bentuk yang suku yang pertama berbentuk X per X kurang 1, suku kedua yaitu negatif 1 per ln X. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita samakan dulu penyebutnya, sama seperti kita mengulangi pecahan biasa, yaitu dengan X kurang 1 dikalikan dengan ln X. Tinggal kita operasikan, X kurang 1 dikalikan dengan ln X bagi X kurang 1 kali X sama dengan X ln X. X kurang 1 ln X dibagi dengan ln X kali 1 sama dengan sama dengan ini X negatif X tambah 1. Sampai di sini kita mulai mencari turunan untuk penyebutnya dan pembilangnya. X ln X diturunkan seperti berikut. X dikalikan dengan turunan dari ln X yaitu 1 per X tambah ln X dikalikan dengan turunan dari X yaitu 1 dikurangi dengan turunan dari X tambah 1 yaitu 1 tambah 0. Kemudian di bagian penyebutnya X kurang 1 dikalikan dengan turunan dari ln X yaitu 1 per X tambah
ditambah dengan ln x dikalikan turunan dari x kurang 1, yaitu 1 atau 1 kurang 0. Sampai di tahap ini kemudian tinggal kita selesaikan di bagian penyebut dan pembilangnya. Misalnya di bagiannya ini x kali 1 per x ini sama dengan 1 tambah ln x dikurangi dengan 1 per bagian penyebutnya 1 kurang 1 per x ini, yang ini tadi ditambahkan dengan 1 kali ln x, kemudian tinggal diselesaikan lanjutannya. 1 kurang 1 sama dengan 0 menyisakan ln x, kemudian yang ini saya tulis kembali di sini, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan x per x sehingga kita peroleh hasilnya yang ini, yaitu 1 tambah ln x kurang 1 per 1 kurang 1 per x tambah ln x ini akan sama dengan ini. Maksud saya yang ini ya, maksud saya yang ini. Jadi yang ini sebenarnya adalah pengulangan yang ini. Jadi kalau mau ditulis harusnya yang ini kita buangkan saja. Saya minta maaf ada salah pengetikan di sini. Harusnya yang bagian ini kita buangkan, kita hilangkan saja. Dia tinggal menyisakan ini, menyisakan bentuk ini saja. Nah, saya bisa tulis dia di bagian ini. Iya, seperti ini. Oke. Sampai sini saya harap bisa diikuti. Mengapa kita kalikan dengan x per x? Tujuannya agar kita menghilangkan ini per x di bagian penyebut ini, sehingga dia tinggal menyisakan x kurang 1 tambah x ln x. Itu tujuan kita kalikan dengan x per x. Ingat bahwa x per x sama dengan 1. Tinggal kita operasikan lanjutannya, yaitu sampai di taraf sini kita mencari lagi turunannya. X ln x turunannya yaitu apa tadi? Turunan dari x yaitu 1 dikalikan ln x tambah x dikalikan turunan dari ln x yaitu 1 per x per ini turunan dari x kurang 1 yaitu 1 kurang 0 tambah turunan dari x ln x sama ya x ln x, sehingga kita menuliskan kembali saja yang di sini, tuliskan kembali di sini. Kemudian tinggal kita selesaikan x kali 1 per x sama dengan 1 kali ln x sama dengan ln x. Begitu juga di bagian penyebutnya 1 kurang 0 1 kali ln x adalah ln x, x kali 1 per x sama dengan 1. Sampai di sini kita peroleh ln x tambah 1 per ln x tambah 2, atau supaya jangan membingungkan cara tulisnya saya komutatifkan saja, ini menjadi 1 tambah ln x. Oke, ini juga saya komutatifkan saja, dia menjadi 2 tambah ln x seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Supaya jangan membingungkan juga, ini saya kasih kurung di sini bahwa ini adalah 2 suku ya. Kemudian di bagian ini juga saya kasih ya seperti ini ya. Ini juga saya kurungkan saja supaya jangan membingungkan kalian kalau kalian membaca langkah kerjanya. Oke, sampai di sini tinggal kita gantikan x-nya dengan nilai x yang telah ditentukan di bagian limitnya, sehingga kita peroleh limit x mendekati 1 dari kiri ke kanan dari x per x kurang 1 per 1 per ln x sama dengan 1 per 2. Oke. Nah, ini bentuk yang lain yaitu bentuk 0 pangkat 0, tak berhingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak berhingga. Saya ambil contoh ini, ln x mendekati 0 dari arah kiri ke kanan dari limit x mendekati 0 dari arah kanan dari x tambah 1 pangkat kotangan x. Oke. Bisa diperhatikan bentuk ini. Bentuk ini mengambil bentuk 1 pangkat tak berhingga. Ingat bahwa kotangan x itu sama dengan apa? Tak berhingga ya. Oke. Sehingga tinggal kita operasikan di sini. Pertama saya merubah dia ke dalam bentuk ln. Kita punyakan di sini. Kita misalkan y sama dengan ini. Kita misalkan y sama dengan x tambah 1 kotangan x. Maka
Kalau ini kita ln kan pasti hasilnya sama ya. Jadi Y sama dengan ini, maka ln Y pasti sama dengan ln ini. X sama dengan A, ln X sama dengan ln A. Y sama dengan ini, maka ln Y sama dengan ln X tambah 1 pangkat kotangan X, seperti ini. Kemudian kita turunkan bagian ini. Oke, seperti ini. Bahwa bentuk, karena kenapa bukan kita turunkan, kita menggunakan sifat logaritma. Ln itu kan logaritma dengan bilangan basisnya ya. Maka ln X tambah 1 pangkat kotangan X dapat juga ditulis sebagai kotangan X kali ln X tambah 1. Kita gunakan sifat-sifat logaritma. Nah, sampai di sini kemudian ingat bahwa kotangan X itu sama dengan 1 per tan X. Kotangan X sama 1 per tan X, yang bentuk ini dapat saya tulis sebagai 1 per tan X dikalikan dengan ln X tambah 1. Atau juga kalau kita kalikan saja, maka dia bisa ditulis juga sebagai ln X tambah 1 per tan X. Kemudian kita kembali ke bentuk L'Hopital yang sebelumnya. Untuk bentuk 0 per 0 kita peroleh seperti ini, bahwa limit X mendekati 0 dari arah kiri ke kanan dari X tambah 1 pangkat kotangan X dapat ditulis sebagai limit X mendekati 0 dari kiri ke kanan dari ln X tambah 1 per tan X. Oke. Sama dengan 1 per X tambah 1 per sekar kuadrat X. Ini kita ambil dari ini ya. Kita ambil dari ini tadi. Gitu. Nah, sehingga bentuk ini dapat juga kita tulis ln X tambah 1 diturunkan menjadi 1 per X tambah 1, sedangkan tan X diturunkan menjadi sekar kuadrat X, sehingga hasil ini akan sama dengan 1. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, kemudian kita kembali ke awal, bahwa ln Y sama dengan ln Y, Y sama dengan ln Y. Maka bentuk yang ini dapat kita tulis bentuk yang ini, limit ini kan limit S mendekati 0 dari kiri ke kanan dari Y. Nah, dapat kita tulis sebagai E pangkat ln Y. Nah, ln Y kita itu kan sama dengan 1 ini. Makanya sama dengan E. Oh ya, ini ada salah penulisan. Ini harusnya adalah limit dari ln Y harusnya. Karena di sini kita punya ln Y yang sama dengan ini ya. Jadi saya perbaiki saja. Ini harusnya adalah limit dari ln ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi limit X mendekati 0 dari arah kiri ke kanan dari ln X tambah 1 pangkat kotangan Y. Itu sama dengan limit. Ingat bahwa bentuk ini sama dengan ini kan, maka kita tulis dia sebagai limit X mendekati 0 dari arah kiri ke kanan dari ini, sehingga kita tinggal menurunkan ini menjadi 1 per X tambah 1. Turunan dari tan X adalah sekar kuadrat X sama dengan 1. Sampai di sini baru kembali lagi seperti saya jelaskan tadi, bahwa kita menggunakan sifat ini, ln Y sama dengan ln Y, A sama dengan A, B sama dengan B, ln Y sama dengan ln Y. Maka Y sama dengan E pangkat ln Y. Ingat bahwa ini kan ada E harusnya di sini. Ln Y itu kan E log Y harusnya. Ln Y kan E log Y. Maka bisa juga kita tulis sebagai ini, Y sama dengan E pangkat ln Y. Sehingga karena ini adalah Y, kita punya sini Y sama dengan ini, maka limit X mendekati 0 dari arah kiri ke kanan dari X tambah 1 pangkat kotangan X sama dengan limit X mendekati 0 dari kiri ke kanan dari E pangkat ln Y. Kita ambil yang ini. Nah, kita punya di sini ln Y nya kan 1 ya, ln Y nya kan sama dengan 1, sehingga bentuk ini dapat kita tulis sebagai limit X mendekati 0 dari kiri ke kanan dari X tambah 1 pangkat kotangan X sama dengan E pangkat 1 sama dengan E. Oke, sampai sini bisa. Nah, ini contoh yang keduanya, limit X mendekati pi per 2 dari tan X pangkat cos X.
ini adalah bentuk tertentu untuk tak berhingga pangkat 0. Nah, dengan cara yang sama, Y sama dengan tan X pangkat cos X, maka ln Y sama dengan ln tan X pangkat cos X. Kemudian tinggal kita uraikan, ln Y sama dengan ini. Ingat bahwa bentuk ini dapat kita gunakan sifat-sifat logaritma. Ln A pangkat B sama dengan B kali ln A, maka ln tan X pangkat cos X dapat ditulis sebagai cos X kali ln tan X. Oke. Cos X adalah 1 per sekan X, sehingga kita bisa tulis sebagai berikut. Ini sama dengan ln tan X per sekan X. Sehingga limit dari ini harusnya ln ya tadi saya langsung perbaiki saja. Ini harusnya ln ya seperti ini. Sehingga kita dapat tuliskan sebagai berikut. Ln tan X cos X ini sama ln tan X pangkat cos X sama dengan ini tadi ya, ln tan X per sekan X, sehingga limit X mendekati pi per 2 dari ln tan X pangkat cos sekan X dapat ditulis sebagai limit X mendekati pi per 2 dari ln tan X per sekan X. Tinggal kita mencari turunan masing-masing. Turunan dari ln tan X adalah 1 per tan X dikalikan dengan turunan dari tan X, yaitu sekan kuadrat X di per sekan X, turunannya adalah sekan X tan X seperti berikut. Kemudian kita uraikan dia, sekan kuadrat X per tan X kali 1 per tan sekan X tan X. Bentuk ini kita uraikannya, kita ubah dia menjadi seperti ini. Kemudian tinggal kita uraikan lagi, sekan kuadrat X per tan X sekan X tan X dapat kita tulis sebagai berikut. Sekan X per tan kuadrat X. Ini ada sekan kuadrat X, ini ada sekan X, ada sekan kuadrat X, ada sekan X, maka bentuk ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Kemudian kita uraikan sekan X menjadi 1 per cos X, tan kuadrat X menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Ingat, tan sama dengan sin per cos. Kemudian kita uraikan lagi menjadi 1 per cos X kali cos kuadrat X per sin kuadrat X, sehingga menghasilkan ini cos X per sin kuadrat X. Pi per 2 90 derajat, cos 90 itu 0, sin 91, sehingga limit X mendekati pi per 2 dari ln tan X pangkat cos X sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Nah, kembali lagi kita gunakan sifat yang tadi, bahwa ln Y sama dengan ln Y, maka Y sama dengan E pangkat ln Y. Kita gunakan sifat ini adalah sifat kunci atau salah satu kunci yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk ini, sehingga kita dapat nyatakan limit X mendekati 0 dari kiri ke kanan dari tan X pangkat cos X itu sama dengan limit X mendekati 0 dari kiri ke kanan dari E pangkat ln Y. Ingat tadi kita punya Y-nya, ln Y-nya sama dengan 0, sehingga kita substitusikan di sini menjadi E pangkat 0, sehingga limit ini X mendekati 0 dari kiri ke kanan dari tan X pangkat cos X sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Ya, saya rasa bisa diikuti ya. Oke, saya rasa yang tadi cukup, sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya tentang integral tak wajar, limit integrasi tak terhingga. Jadi yang kita pelajari tadi di bentuk tak tertentu akan kita gunakan di sini. Beberapa contohnya seperti ini. Bentuk integral seperti ini adalah beberapa contoh dari integral tak wajar dengan limit tak berhingga. Lihat di sini, yang pertama integralnya batasnya adalah 0 sampai tak berhingga dari 1 per 1 tambah x kuadrat dx, atau di sini yang kedua integral negatif tak berhingga sampai negatif 1 x e pangkat negatif x pangkat 2 dx, atau yang ketiga seperti ini, integral dari negatif tak berhingga sampai tak berhingga dari x kuadrat e pangkat negatif x kuadrat dx. Ada tiga sifat atau tiga sifat lah ya yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan integral ini, yaitu yang pertama, jika f terintegral pada selang a sampai tak berhingga, maka integral a sampai tak berhingga dari fx dx itu sama dengan limit b
limit B mendekati tak berhingga dari A sampai B dari fx dx. Kita lihat di sini yang tak berhingga di sini kita gantikan dengan B, dan di sini kita gunakan limit B mendekati tak berhingga. Jika f terintegral pada selang negatif tak berhingga sampai A, maka integral dari negatif tak berhingga sampai A fx dx sama dengan limit B mendekati negatif tak berhingga dari B sampai A dari fx dx. Dengan cara yang sama juga ya. Di sini negatif tak berhingga, di sini B dengan limit B-nya yang mendekati negatif tak berhingga. Oke. Sedangkan jika f terintegral pada selang negatif tak berhingga sampai tak berhingga, maka integral dari negatif tak berhingga sampai tak berhingga dari fx dx sama dengan kita pecah atau kita partisi dia menjadi dua, yaitu integral negatif tak berhingga sampai A dari fx dx tambah integral dari A sampai tak berhingga dari fx dx. Jadi yang dari negatif tak berhingga sampai tak berhingga kita pecah menjadi negatif tak berhingga sampai A tambah A sampai tak berhingga, kayak itu. Kemudian kita gunakan kembali dua sifat sebelumnya, yaitu ini sama dengan limit B mendekati negatif tak berhingga dari B sampai A dari fx dx. Ini kita gunakan yang sifat pertama ini tambah limit B mendekati tak berhingga dari A sampai B dari fx dx. Ini kita gunakan sifat yang kedua. Nah, ada istilah yang namanya konvergen dan divergen. Jadi jika limit-limit pada ruas kanan ada, dan mempunyai nilai-nilai terhingga, maka kita katakan bahwa integral tak wajar yang bersangkutan konvergen. Atau saya bisa katakan bahwa dia konvergen jika nilai limitnya terhingga. Sedangkan jika nilai-nilai itu tidak terhingga, maka kita katakan sebagai integral yang divergen. Jadi patokan kita adalah pada nilai limit ini. Kalau nilai limitnya ada, maka dia konvergen. Jika nilai limitnya tidak ada, maka dia divergen. Ya, sederhananya seperti itu ya. Jika nilai limitnya ada, maka dia konvergen. Jika nilai limitnya tidak ada, maka dia divergen. Nah, ini contoh yang pertama, perisalah kekonvergenan dari 0 sampai tak berhingga sin x dx. Nah, kita bisa lihat di sini 0 sampai tak berhingga, maka kita gunakan sifat yang pertama, yaitu 0 sampai tak berhingga. Kita gunakan sifat yang pertama, kita tuliskan bentuk ini menjadi limit B mendekati tak berhingga dari 0 sampai B sin x dx. Nah, kemudian kita gunakan aturan L'Hopital yang tadi, sin x diturunkan menjadi negatif cos x. Oke, negatif cos x. Ternyata setelah kita peroleh hasil ini, kemudian kita masukkan batas-batasnya, kita peroleh bentuk limit B mendekati tak berhingga dari 1 kurang cos B. Nah, B ini adalah tak berhingga. Nah, nilai limitnya tidak ada ya. Ingat bahwa cos itu kan dari negatif 360 sampai 360 toh. Nah, di sini kita punya bentuknya adalah limit B mendekati tak berhingga dari 1 kurang cos B dengan B-nya mendekati tak berhingga. Nah, karena limit yang terakhir tidak ada, maka dapat kita simpulkan bahwa integral yang diberikan adalah divergen. Nah, sebaliknya, nah ini yang contoh yang kedua, kita diminta untuk memeriksa kekonvergenan integral negatif tak berhingga sampai integral integral negatif tak berhingga sampai negatif. Saya salah lagi. Jadi kekonvergenan integral negatif tak berhingga sampai negatif 1 dari x e pangkat negatif x pangkat 2 dx. Nah, untuk yang ini kita gunakan kembali sifat yang mana ya? Yang kedua ini ya, negatif tak berhingga sampai a. Kita gunakan sifat yang kedua sehingga kita bisa tuliskan integral dari negatif tak berhingga sampai negatif 1 dari x e pangkat negatif x pangkat 2 dx sebagai limit B mendekati negatif tak berhingga dari B sampai negatif 1 dari x e pangkat negatif x pangkat 2 dx. Nah, kemudian sampai di sini tinggal kita integralkan dia ya. Di sini kita buat pemisalan. Misalkan U sama dengan negatif x pangkat 2, maka DU sama dengan turunan dari ini, yaitu turunan dari negatif x pangkat 2 kan negatif 2x.
dikalikan dengan fungsi bandel E pangkat negatif X pangkat 2. Nah, kemudian kita melihat yang bisa kita gunakan. Di sini kita pakai yang ini ya, sehingga kita bisa tulis ini sebagai negatif 1/2 du sama dengan E pangkat X pangkat 2 dx. Kemudian kita substitusikan pemisalan kita ini ke bentuk integralnya, sehingga kita peroleh negatif tak berhingga sampai negatif 1, integral dari negatif tak berhingga sampai negatif 1 dari X E pangkat negatif X pangkat 2 dx sebagai limit B mendekati negatif tak berhingga dari B sampai negatif 1 dari X E pangkat negatif X pangkat 2 dx sama dengan limit B mendekati negatif tak berhingga dari B sampai negatif 1 dari ini negatif setengah du. Kita tuliskan kembali bentuk yang pemisalan ini ke sini. Kemudian kita operasikan negatif setengah, diintegralkan hasilnya kan negatif setengah u, diintegralkan terhadap u, menghasilkan negatif setengah u dengan batas-batasnya adalah dari B sampai negatif 1. Kemudian kita gantikan u dengan E pangkat negatif X pangkat 2, lalu kita substitusikan X dengan negatif 1 dikurangi dengan substitusikan X dengan B menghasilkan ini. Oke, integral biasa. Kemudian kita operasikan dia seperti ini, kita operasikan dia. E pangkat negatif dari negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan E pangkat negatif 1 tambah karena negatif kali negatif E pangkat negatif B pangkat 2, kita operasikan. Kemudian akan kita peroleh hasilnya ini, yaitu sama dengan negatif 1/2 E tambah 0, sehingga hasilnya adalah integral dari negatif tak berhingga sampai negatif 1 dari X E pangkat negatif X pangkat 2 dx sama dengan negatif 1/2 E. Nah, ini dua contoh untuk sifat pertama dan sifat kedua. Sedangkan untuk sifat ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi, kita penggalkan dia dulu dari negatif tak berhingga sampai A, kemudian dari A sampai tak berhingga, kemudian kita gunakan sifat pertama dan sifat yang kedua, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Itu adalah hasil akhir untuk bentuk yang ketiga ini, negatif tak berhingga sampai tak berhingga. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Silakan mempelajari materi-materi yang telah diberikan tadi. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam.